Indonesia memiliki kekayaan alam dan tumbuhan yang cukup banyak dan luas. Satu di antaranya adalah nyamlung atau disebut tamanu. Tanaman ini bisa menghasilkan minyak yang bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Sementara itu juga bisa dikembangkan di lahan kristis yang bisa menghasilkan seperti minyak untuk kendaraan sehingga bisa mandiri energi. Berikut penjelasan dari Bapak Sofyan dan Bapak Edi mengkait dengan tamanu. Selamat malam Pak Edi. Iya. Pada hari ini ada kegiatan untuk pagelaran wayang Pak. Ini apa yang bisa menjadi motivasi untuk melestarikan, karena ini juga sangat menarik Pak. Nih dari Pak Edi dulu Pak. Ya, itu wayang itu kan jadi diri bangsa kita. Kesehatan ada masalah, hilang kesehatan hilang satu, hilang ada masalah, hilang jati diri lah semuanya. Inilah jati diri bangsa Indonesia itu dari budayanya. Jadi berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Jadi kita yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pangan. Jadi supportnya nanti kita di pendidikan untuk bisa di program sekolah gratis itu bisa terwujud. Berarti melalui produk yang akan dikembangkan Pak ya. Iya. Kami itu mendirikan PT dan yayasan. Jadi Pak Edi ini sebagai Direktur PT Pandu Wijaya Negara, saya sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Nasional. Jadi namanya anak nasional itu siapa saja, bajunya warnanya apa saja, itu kita perhatikan. Nah, kerjasama antara PT dan yayasan ini bagaimana? Jadi PT ini kan berusaha, ada profit Pak, jadi keuntungan bersihnya dimasukkan ke yayasan 60%, kembalikan ke PT-nya untuk usaha kembali. Jadi PT ini untungnya 60% dikembalikan ke masyarakat melalui yayasan dengan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pangan. Caranya bagaimana? Caranya itu kita menghubungi sekolah-sekolahan. Kita hanya menerima informasi dari sekolahan, bukan dari siapapun. Orang tuanya, anaknya, yang muridnya tidak, tapi dari sekolahan. Sekolahan punya daftar. Kira-kira misalnya ada 2 anak, 3 anak yang belum bisa ngambil ijazah katakanlah karena pembiayaannya kurang, atau nunggak SPP atau nunggak biaya apalah, sehingga proses belajar mengajarnya tersendat. Nah, itu sekolahan menginformasinya dengan email ke yayasan kami, lalu kita verifikasi. Setelah nanti oke, cocok lah, baru kita tindak lanjuti. Itu cara kerjanya di yayasan kami. Nah, ini kita program, ini bukan konsep lagi Pak, program ini sudah berjalan sampai saat ini, tapi dalam skop masih kecil. Harapan kami, saya dengan Pak Edi, ini bisa dikembangkan sampai wilayah minimal Yogyakarta atau seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang tidak sekolah. Ini kan sesuai tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa itu Pak. Jadi untuk gratis pendidikan itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Artinya kita dimulai dari bawah. Nah, ini kan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ini saya sama Pak Edi, piye carane pemuda ini bisa tergugah ya. Ayo guyub rukun bareng-bareng bersama menjalankan program ini untuk kesejahteraan bersama. Itu dari kami. Itu satu program yang
kami telah lakukan. Yang kedua yang telah kami lakukan yaitu mandiri energi. Diketahui lah dari berita-berita bahwa saat ini itu ada krisis energi fosil dari dalam negeri maupun luar negeri. Buktinya apa? Solar, minyak, bensin naik. Itu kan energi fosil dan iklim. Ternyata ada tumbuhan yang satu, jadi satu sekali kerja 2 pulau terlampaui, Pak. Jadi pohon itu bisa untuk mandiri energi, yaitu menghasilkan transisi energi, yaitu renewable energy, jadi mendapat energi baru, jadi energi non fosil atau bioenergi. Buah nyamplung, bijinya diperes jadi minyak, itu jadi bahan untuk jadi solar, dan itu telah dilakukan. Yang mencoba dengan mobil solar sendiri itu Pak Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah zaman dulu itu, Pak Jenderal Bibit Waluyo itu, dan kami juga sudah sowan ke sana dan beliau mengiyakan. Itu pernah waktu zaman pemerintahan Bapak SBY presidennya. Nah, dari buah nyamplung ini bisa menjadi solar, buah tamanu ini. Nah, ini kan suatu loncatan energi. Indonesia kalau bisa memproduksi ini bersama-sama seluruh Indonesia kan bisa menjadi surplus energi, bisa ekspor energi. Padahal minyaknya ini selain untuk solar itu bisa untuk farmasi. Kebetulan saya kan dokter spesialis THT, jadi saya pernah baca jurnalnya. Itu namanya untuk wound healing. Wound healing itu untuk penyembuhan luka bagus, Pak. Dan saya juga pernah mencoba luka karena pisau. Saya luka pisau saya kasih itu juga 3 hari sudah kering, sebelum 3 hari kering. Saya sendiri juga pernah gitu lah, itu kalecet. Dan untuk biburen bahasa Jawanya itu juga bisa. Jadi ini gunanya banyak sekali, baik untuk farmasi, untuk energi bioenergi, bagus. Jadi saya ingin membuka bahwa ayo masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus ini, kalau kita sudah purna nanti yang meneruskan negara ini siapa? Generasi penerus harus bisa menjadikan Indonesia itu mandiri energi, Pak. Jangan mandiri. Kalau energinya murah, otomatis transportasi murah, pangan juga nanti murah. Indonesia hanya cukup 2, mandiri energi sama pangan. Itu saja nanti menguasai dunia. Semuanya butuh pangan dan butuh energi. Hanya itu saja, Pak. Kalau kita mau bangkit dari tidurnya, saya kira bisa. Jangan terlena dininabobokan oleh suatu kekuatan dari manapun. Kita harus bisa bangkit sendiri. Inilah rohnya Sumpah Pemuda, rohnya Maulid, rohnya Hari Pahlawan. Kita harus mensyukuri pahlawan itu berjuta-juta manusia, rakyat Indonesia nyawanya bertaruh untuk kemerdekaan, Pak. Masa kita tidur-tidur aja? Di mana letak syukurnya? Ini loh yang bikin kita bangkitkan. Mudah-mudahan kalau nanti ada yang melihat atau membaca kami berdua ini melakukan seperti ini, ayo bareng-bareng. Jadi jangan hanya mikir pekerjaan, gajinya berapa, itu nanti lama-lama terlena, Pak. Terus putune dhewe itu mangan apa? Kan itu harus kita pikirkan di situ. Jadi menguatkan kemandirian ya, Pak ya? Ya, harus mandiri energi dan pangan Indonesia. Sudah itu aja dulu. Kalau Indonesia mau produksi pangan, dari minyak namanunya aja segitu, Pak. Belum yang lainnya. Loh, sampai pernah makan mangga Ya, atau pelem? Ya, Pak. Bijinya peloknya itu dilempar aja, ditunggu sebulan tumbuh, Pak. Tumbuh sendiri, nggak usah diapa-apain. Saya pernah ngalamin sendiri soalnya. Saya buang di belakang rumah, sekarang sudah besar kalau mau dilihat. Cepet tumbuh nggak sih? Sudah ini minyak tamanu ini hasilnya. Oh, ini minyak tamanu. Ini dari yang kita produksi sendiri dan nyoba sudah berhasil. Dan ini untuk farmasi sudah bisa diambil untuk bahan baku produk farmasi. Jadi untuk kendaraan, DP kendaraan bisa ya, Pak ya, langsung ya? Bisa.
Indonesian Green Growth Project. Iya. Disyukuri dilakukan bisa jadi dana buat anggota lagi. Project Green Bioenergy and Decarbonisasi. Jadi produk ini akan bisa mengembang dengan masyarakat secara luas ya Pak. Betul. Ini potensi untuk ke depan bisa makmur ya Pak ya. Ya. Ya Pak. Terboko ya. Kami dengan tenaga kampung juga kapan langsung itu. Itu agak termasuk aja lagu begini. Nah kalau kita pun kalau punya korban ini sepuluh hari itu dengan yang sepuluh hari ini dulu dengan hari dan nilai proteksi berbagai ini bagaimana itu ada pun di kota Sarukan bisa belajar suasana yang kata itu di kota ini sebagai pelaksana tak pulau warga pun maupun di kota kadang-kadang ada kota maka dosanya mari selamat bersemadi alahan dalam pun hingga ini atau tentang Sarukan kelima terus ini senang-senang Yesus bersama di dalam setiap pula Ibu selalu ibadah, ini kok beribadah, sebenarnya wayang beribadah. Belum beruntung nanti tak menelpon masih bisa belajar dengan berbagai sukses. Atas bukti ketubahan itu Pak Jokowi, Pak Edi, orang-orang beribadah yang setiap Bandung ini tersendiri, dan punya sampai Bandung ini tersendiri. Coba punya besar kota berboyong untuk pakai susah.